Walhamdulillahi ala kulli ibadah. Alhamdulillahi ala kulli ta'ah. Alhamdulillahi ala kulli mahabbah. Walhamdulillahi ala kulli ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, dan semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin menggantikan Ustadz Andri di kesempatan malam hari ini karena memang terjadwal harus beliau, namun beliau memiliki uzur. Maka sesuai dengan kapasitas ilmu saya, maka saya tidak menyampaikan dan tidak melanjutkan apa yang menjadi keilmuan beliau. Jadi mohon maaf jika ada jamaah yang berkeinginan dan berharap bisa menimba ilmu dari beliau, namun pada kesempatan malam hari ini saya menggantikan beliau. Dan saya biasanya materinya tidak jauh dari keluarga. Izin menyampaikan satu obrolan, yaitu sebuah rumus logika plus rasa sama dengan oh, berarti yang bisa jawab membaca flyernya. Ya. Logika plus rasa sama dengan cinta. Baik, saya awali seperti ini. Ada satu hadis yang memang akan saya bahas. Hadisnya itu singkat, padat, tapi maknanya dalam sekali, dan jarang orang yang paham tentang hal ini. Saya kenapa kok lebih banyak berbicara tentang keluarga? Satu alasannya, kata Ibnu Katsir, jika ada ayat yang ditutup dengan kalimat inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Ibnu Katsir, kalau ada ayat ditutup dengan kalimat ini, sesungguhnya tentang hal ini itu ditujukan sebagai tanda-tanda Allah bagi orang yang berpikir. Berarti kalau ada ayat ditutup dengan kalimat ini, Pak, itu penting. Dan kita tahu surat Ar-Rum ayat ke-21, ayat tentang keluarga, itu ditutup dengan ayat kalimat ini. Surat Ar-Rum, masih ingat Pak? Ar-Rum ayat ke-21, ingat? Lupa? Bikin lagi undangannya. Surat Ar-Rum ayat ke-21 kan ditutup dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan banyak ternyata ayat-ayat di Al-Quran itu yang ditutup dengan itu. Bahkan ayat tentang tidur pun, tidur, urusan perkara kita tidur. Surat apa itu? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Surat Az-Zumar ayat surat ke-39 ayat yang ke-42. Tentang tidur itu ditutup dengan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Urusan tidur itu loh, disuruh berpikir. Nah, saya mengambil yang terkait dengan keluarga. Kenapa ini? Karena ada satu berita yang menghebohkan negara kita. 34,6 juta ada orang yang kumpul bersama dengan pasangannya, tapi tanpa itu kebo marah Pak sama mereka. Karena mereka disebut dengan kumpul, padahal kebo nggak ikut-ikutan di situ, Pak. Tapi menariknya bahasa kerennya sekarang, living together. Ya, nah, without married pastinya. 34,6 Pak. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis yang kita baca. Apa? Rasulullah menyampaikan lam yuro lil mutahabbina mislun nikah. Tidaklah, kata Rasulullah, aku melihat kedua orang yang saling mencintai, pembuktian dari rasa cinta ini aktualisasinya cuma satu, yaitu nikah. Jadi tidak salah kalau ada orang mengatakan modal nikah itu adalah cinta. Tapi yang salah adalah mendefinisikan cinta yang dimaksud Rasulullah dengan cinta yang sekarang ini. Yang salah definisinya. Saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda, tidaklah aku lihat orang yang saling mencintai, aktualisasinya nggak ada yang lain kecuali cuma nikah. Berarti kalau kumpul tanpa kebo, yang mengatasdasarkan cinta, aku tresno ambek awakmu. Anak pacaran, alasannya kenapa pacaran Pak? Karena saling cinta.
Orang yang living together katanya saling loving. Semuanya dikatakan oleh hadis ini salah, karena pembuktian dari cinta hanya nikah. Berarti ada dua hal. Yang pertama, definisi cinta yang dimaksud oleh Rasulullah di sini itu berbeda dengan definisi cinta versi anak-anak zaman sekarang atau orang tua zaman sekarang, atau yang living together itu mengatakan cinta. Beda Pak definisinya. Maka rumusnya, ketika definisinya berbeda, maka aktualisasinya juga berbeda. Gampangnya gini, saya ulang lagi, jika definisinya berbeda, maka aktualisasinya berbeda. Maka kenapa di dalam Islam setiap amal ibadah pasti memiliki dua definisi, Pak? Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Apapun ibadah itu. Sholat definisi secara bahasa, doa. Sholat secara istilah, amalan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zakat secara bahasa namanya namu, tumbuh berkembang atau mensucikan. Zakat secara istilah ketika harta itu sudah memiliki haul dan nisabnya dan lain sebagainya. Haji definisi secara bahasa al-qasdu. Haji secara istilah amalia yang diawali dengan haji Pak. Oh, belum pernah haji. Semoga suatu saat haji insyaallah Pak ya. Diawali nikah, niat ihram dan kemudian sampai tahallul dan tertib. Nah, ada definisinya. Kalau definisinya salah, maka aktualisasinya nanti salah. Coba, sholat definisinya doa, tapi yang definisi secara istilah kita hapus Pak. Lalu kemudian ada orang gini, Bismillah, Allah. Lalu ditanya, kamu ngapain? Sholat. Karena dia hanya menggunakan definisi secara bahasa. Kalau definisi salah, maka aktualisasi salah. Anak-anak muda ngomongnya cinta, tapi bukan cinta yang benar definisinya, maka aktualisasinya salah. Contoh mudahnya gini, Bapak-bapak izin bertanya, apa definisi jujur Pak? Berkata benar? Apalagi? Apa adanya. Terus terang, sesuai fakta. Oke? Saya simpan jawaban Bapak. Sekarang aktualisasinya gini. Suatu saat seorang suami mendatangi istrinya yang lagi santai di rumah dengan sedikit gemetaran. Suaminya kemudian memegang tangan istrinya lalu berucap, Mah, aku mohon maaf sekali Mah. Sudah 6 bulan ini Mah, aku melakukan perbuatan yang perbuatan ini sangat menyakiti dirimu Mah. Pertanyaan saya, perbuatan apa yang telah dilakukan suami ini Pak? Kok selingkuh? Nikah lagi, bulanan nggak lancar. Loh 3 loh Pak, tapi kenapa Bapak jawabnya selingkuh? Memang itu yang paling menyakitkan. Dan ternyata memang suaminya selingkuh. Lalu suaminya bilang, Ma, sudah 6 bulan ini aku selingkuh Ma, dengan 2 wanita Ma. Dan aku sudah ke kota A, ke kota B, ke kota C, ke kota D. Dan aku sudah melakukan ini, itu, dan seterusnya. Pertanyaan saya, suaminya ini jujur nggak sama istrinya? Pertanyaan saya berikutnya, jujur apa ngaku? Loh, jujur apa ngaku Pak? Ingat, apa kata jujur tadi? Berbicara apa adanya, sesuai dengan fakta, tidak berbohong. Suami ini berucap sesuai fakta? Fakta, detail. Apa adanya? Apa adanya. Tidak berbohong? Tidak berbohong, karena semuanya sampai sedetail-detailnya diceritakan oleh suaminya ini. Cuma pertanyaan saya, suaminya ini jujur apa ngaku? Lebih tepatnya kalimat mana yang dipakai? Ngaku. Ini nggak jujur, meskipun masuk dalam definisi jujur, tapi suaminya nggak jujur. Kenapa? Ada satu definisi jujur yang kelewatan, Pak. Apa itu? Jujur itu harus diawali dengan yang baik, dilakukan dengan yang baik, dan menghasilkan hal yang itu jujur. Suami ini salahnya mengawalinya dengan yang selingkuh tidak baik, Pak. Pak, selingkuh baik apa tidak, Pak? Oh, tidak baik, Bu, kata bapak-bapak. Ibu juga nggak boleh, ya. Maka yang dilupakan dalam hadis Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi. Kamu itu jujurlah. Jujur itu apa? Diawali yang baik, yahdi ilal birri, wa yahdi ilal jannah. Jadi jujur itu diawali baik, dilakukan baik, dan berakhir baik. Suami ini mengawali dengan cara yang tidak baik, berarti bukan jujur, ini ngaku. Jadi nanti Pak, kalau istri suatu saat ngomong, Pak, aku mau jujur padamu, hati-hati. Ini berarti
Maka apa? Efek lanjutannya, aktualisasinya salah, definisinya berbeda, maka pembuktiannya bisa berbeda. Suami ini tidak jujur ketika dia menceritakan apa yang dia lakukan. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan lam yuralil mutahabbina mislun nikah. Kalau teman-teman ada yang paham bahasa Arab, seharusnya kalimatnya bisa lil mutahabbaini, dua orang. Tapi kenapa bahasanya di sini menggunakan takkid lil mutahabbina? Itu menunjukkan ada makna dua orang yang saling mencintai itu diatur cintanya seperti apa. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin memberikan definisi dan penjelasan yang indah sekali. Cinta yang dimaksud itu 3. 1, kalau saya bahasakan dengan bahasa Indonesia sederhana, 1 suka, 2 kagum, 3 sayang. Yang terakhir itu rahmat. 1 suka, 2 kagum, 3 sayang. Ini yang dimaksud lil mutahabbina. Dan ini cocok untuk kita yang sudah menikah belasan tahun, Pak. Pesannya ini. Yang pertama, apa definisi suka? Suka itu adalah sesuatu yang kita buat untuk menyukai pasangan kita. Kita buat kriteria. Aku suka dengan pasanganku yang ini. Aku suka pasangan kayak gini kriterianya. Lah, yang kita bikin ini ada pada diri pasangan kita. Itu namanya masih level suka. Sesuai. Yang kita bikin. Aku pingin punya istri itu A, B, C. Contoh, izin yang belum nikah. Teman-teman yang belum nikah, kelihatan kok, saya tahu wajahnya, tahu auranya, cuma saya minta kesadaran diri lah. Yang belum nikah, Bapak, saya bertanya yang belum nikah sama sekali, bukan yang belum nikah 2 kali. Kalau yang belum nikah 2 kali ya sudah kelihatan lah ya, mayoritas. Yang belum nikah sekali, izin, Mas. Ah ya, beliau saja lah. Punya kriteria calon istri? Punya sekarang? Sebutkan yang paling prioritas, yang paling nomor 1, paling utama. Sebutkan. Apa Mas? Cantik. Mas, izin memberikan nasihat. Letakkan yang paling prioritas, itu lawan jenis. Lawan jenis. Kenapa? Bapak-bapak tahun 90. Benar Pak ya, yang dijawab beliau kalau kita tahun 90. Ya, usia saya sudah 45-an lebih Pak. Kita tahun 90 kalau pingin kemudian istri itu kan pasti cantik. Tapi zaman 2025, tolong prioritas pertama, lawan jenis. Karena ada perempuan tapi aslinya, nah itu bahaya. Nanti di pelaminan memang perempuan ini, tapi kalau sudah masuk malam pertama ketahuan ternyata sesama, nah itu kan bahaya itu. Makanya Mas 1 lawan jenis. Yang kedua Mas, apa contoh? Cantik ya? Cantik. Yang ketiga, satu lagi apa? Solihah. Nggak ada anak tunggal gitu Mas. Bapaknya komisaris lagi koma gitu ya. Nggak ada kriteria itu. Pertanyaan saya yang sudah nikah, kriteria yang kita bikin sebelum nikah banyak apa dikit Pak? Banyak. Jujur, banyak apa dikit? Logikanya banyak apa dikit? Banyak itu seberapa? Berapa? Biasanya cuma 10 Pak, paling banyak itu. Ketika mau nikah, kita itu paling banyak ngasih 10. Ada anak remaja datang ke rumah ke Suara Muslim Surabaya radio jam 11 malam nemui saya, Ustaz, ini proposal pernikahan saya, tolong dibantu Ustaz, proposal ta'aruf, tolong carikan pasangan untuk saya, cowok. Saya baca kriterianya 28 sampai wilayah yang detail-detail. Maka saya minta kepada Masnya, Mas jangan 28, susah nyari yang kayak gini Mas, tolonglah dihapus berapa gitu yang nggak penting, dihapus 4 Pak. 24. Sampai saya masih ingat tingginya itu minimal 155. Lalu saya tanya, 155 ini tinggi minimal Mas? Iya Ustaz. Itu pakai sepatu apa nggak pakai sepatu kurangnya? Sepatunya pakai hati tinggi atau orang biasa? Saya katakan, loh kenapa Ustaz tanya gitu? Karena jelimet Mas, kalau pakai 155, nanti kalau 154,5 gimana Mas? Apa yang terjadi? Beliau menghapus tinggal 24. Dan ini kan terlalu masih banyak Pak. Maka saya bilang sama Masnya, Mas, kalau saya menemukan akhwat yang kayak gini, semuanya 24 ini ada, semuanya pada akhwat itu namanya akhwat sempurna. Ya, kalau saya menemukan akhwat sempurna, lo kok pakai no sampean?
Tak kasihkan yang lain loh Pak. Saya kan sudah punya. Maksudnya apa? Ketika kriteria kita lebih banyak, maka itu akan kesulitan mencari jodoh. Maka Mas jangan banyak-banyak Mas ya. Mau terserah 5, 10 lah maksimal. Tapi nomor 1 tetap harus apa tadi? Nah ya itu notice ya, catat. Nah, suka itu seperti itu Pak, tidak banyak kriterianya. Tapi setelah kita menikah, ada yang lebih dahsyat dari itu. Rasa cinta kita itu adalah naik pada level kagum. Apa kagum itu? Nggak ada dalam kriteria kita, tapi ada pada pasangan kita. Dan itu membuat kita, wow, kagum. Pertanyaan saya, lebih banyak suka apa kagum Pak setelah menikah? Monggo, bapak-bapak sudah menikah. Saya yakin pasti mulai banyaknya kagum Pak pada pasangan. Contoh, maaf, Bapak kan nggak pernah nulis di calon kriteria istri saya bisa masak sop iga enak sekali, nggak ada kan Pak? Tapi ketika Bapak nikah sama istri, Bapak menemukan istri pandai memasak, nggak ada di kriteria, tapi ada pada pasangan. Itu adalah sebuah kekaguman. Saya nggak pernah melihat akhwat menulis kriteria calon suami saya adalah yang kekuatan lengannya bisa mengangkat kulkas misalnya. Nggak akan ada itu. Tapi apa? Ketika menikah lagi enak nyapu-nyapu, lalu bilang sama suaminya, Pak, bisa minta bantuan nggak? Itu digeser. Kata suaminya, nggak perlu tak geser, tak angkat. Dan itu kan istri pasti, wow. Kekaguman inilah yang Allah hadirkan Pak dalam kata cinta bagi mereka yang sudah menikah. Tapi kita jarang sadar tentang hal itu. Maka kalau kita melihat kekaguman, pasti yang kita lihat dan muncul pasti kata syukur sama Allah. Maka kenapa ayat pertama surat Ar-Rum ayat ke-21 itu diawali dengan wamin ayatina. Masih ingat segala sesuatu yang ada kalimat ayatina, pesannya adalah kita diminta bersyukur Pak. Setiap ada kata ayat di dalam Al-Quran, kita diminta bersyukur. Apalagi kalau ayat-ayat Allah. Contoh, ayat itu artinya apa Pak? Tanda kekuasaan Allah. Gunung, ayatnya Allah. Karena kita nggak bisa mengalahkan kekuasaan Allah bikin gunung. Pantai, ayatnya Allah. Dan sederhananya, Bapak Ibu kalau berinteraksi dengan gunung, dengan pantai, dengan tanah hamparan sawah yang indah, Bapak mengucapkan apa Pak? Masya Allah. Masya Allah indah pantai ini, sunset, sunrise-nya keren, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan menariknya, ayat tentang keluarga diawali ayatina. Berarti panjenengan seharusnya kalau melihat istri mengucapkan apa Pak? Masya Allah. Harusnya. Tapi masalahnya ada yang mengucapkan kalimat sama tapi intonasi berbeda. Masya Allah. Ya Allah. Maka kata kagum itu muncul, ingin Allah tunjukkan kamu ini sudah pada level lilmutahabbina, nggak hanya suka tapi kagum. Nah ini adalah pengikat antara logika dengan rasa. Pasti akan banyak kekaguman Pak. Nggak ada saya tulis di situ calon istri saya dulu calon istri saya adalah yang bisa mengurus 4 anak tanpa pembantu, nggak ada Pak. Tapi menariknya istri saya bisa melakukan itu. Ini saya tinggal berempat sama anak-anak saya di sini, enak saya di sini, dilayani, air putih ada, istri saya lagi ribut sama anak-anak ini. Masya Allah ini. Dan ini saya mungkin ini habis dari Sidoarjo ini Pak, saya baru pulang sampai rumah jam 1 malam mungkin ini. Karena ada rencana memang kami lanjut setelah ini ada acara, bisa jadi sampai jam 1 malam. Istri saya ngurus 4 anak dan itu nggak ada muncul dalam kriteria saya. Maka yang saya munculkan kekaguman karena di luar kriteria saya. Dan ini yang jarang kita sadari Bapak dan Ibu, khususnya yang sudah kita menikah belasan tahun ini. Rasa kagum kepada pasangan. Tapi lebih tinggi lagi dari kekaguman itu adalah rasa sayang. Sayang itu kata Ibnul Qayyim adalah memberikan rasa nyaman. Tapi menariknya banyak kejadian-kejadian yang tidak seperti itu, sesuai dengan rumusnya yang disampaikan oleh Rasulullah dan para ulama kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini, kesalahan kita terbesar adalah saat melihat adanya perbedaan yang dikategorikan terpisah, maka kita anggap ini perbedaan yang tidak menyatu lagi. Maksudnya bagaimana Ustaz? Gampangnya gini, ada hablum minallah, ada hablum minan
Nah, dikategorikan gitu. Maka ketika terpisah kategori ini, seakan-akan ini murni terpisah, nggak bisa disambung. Padahal segala sesuatu yang berbeda, kalaupun kemudian terpisah, ini tetap harus terikat untuk menunjukkan kesempurnaan aturan Islam. Contohnya lah, ada ilmu syariat, ada akhlak. Kan terpisah, Pak. Ilmu yang berbicara tentang syariat hukum, ada akhlak yang berbicara tentang karakter. Seakan-akan ketika ilmu sama akhlak terpisah, ini kemudian benar-benar dipisah. Padahal kan ilmu harus diikat oleh akhlak, akhlak juga diikat oleh ilmu. Pernah saya sampaikan contohnya. Kalau kita hanya berbicara ilmu, ayolah kita setelah ini sholat isyaknya lepas bajunya bapak-bapak. Pakai sarung saja Pak, tapi pastikan pusar tertutup. Nggak pakai baju, secara syariat sah nggak? Sah. Kenapa nggak kita praktekkan Pak? Secara ilmu sah, boleh. Kenapa kita nggak praktekkan? Karena ada urusan akhlak di situ. Masa sama pejabat datang pakai baju yang terbaik, sama Allah menghadap tidak? Maka ilmu harus diikat oleh syariat, diikat oleh akhlak. Pun juga akhlak harus diikat oleh ilmu. Masih ingat contohnya bapak-bapak lewat di pinggir jalan. Kalau ke arah Surabaya itu ada jalan yang famous sekali, sudah sedunia, Gangde. Ya, dulu Gangde. Ya, bapak lewat situ disenyumi Pak. Senyum kan akhlak Pak. Ya kan? Lalu kata Rasulullah sendiri, sama kami wajib akika sodako. Ada perempuan menyumi bapak, lalu bapak bilang, Masya Allah sedekah. Masya Allah sedekah. Pertanyaan saya, apa yang ibu anggap Bu? Senyuman itu perlu berkah atau musibah Bu? Musibah. Padahal itu akhlak loh. Kok kenapa menghasilkan musibah? Karena akhlak itu tidak diikat oleh ilmu yang benar. Sama halnya hablum minallah dengan hablum minannas, kita anggap saja. Hablum minallah itu sholat. Kenapa? Karena sholat aturan paling detail di dalam ibadah yang lain. Detail Pak, paling detail itu sholat. Sampai Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu menulis 1600 halaman hanya untuk pembahasan hadis-hadis sholat. Dan hablum minannas saya ambil keluarga. Kenapa? Karena urusan hukum aturan keluarga itu lebih detail ketimbang urusan hablum minannas yang lain. Contoh, saya dengan beliau ada aturannya, tapi tidak sedetail aturan saya dengan keluarga. Saya dengan tetangga ada aturannya, tapi masih detailan aturan dengan keluarga. Saya dengan masyarakat ada aturannya dalam Islam, tapi sedetail keluarga. Coba keluarga, sebelum nikah dibahas, setelah waktu nikah dibahas, setelah menikah dibahas. Kalaupun pernikahan itu putus masih dibahas. Kalaupun cerai masih ada aturannya dalam Islam dan detail. Ada urusan masalah uang, nafkah, waris dan lain sebagainya yang besok ada pengajiannya subuh di sini. Saya promosikan bisa, ya supaya diingat lagi sama jamaah besok subuh di sini ya. Nah, saya ambil hablum minallahnya itu sholat, hablum minannas keluarga. Benar nggak ini kategorinya Pak? Atau hablum minannas keluarga itu hablum minallah? Lebih tepatnya mana? Hablum minannas. Oke, sekarang saya bertanya. Ketika ini sudah terpisah, perbedaan, kesannya kalau sudah berbeda, ini harus pisah. Padahal dalam Islam perbedaan itu untuk memunculkan sebuah kesempurnaan, maka harus digabungkan. Contoh, saya tanya, sholat itu urusan individu apa urusan kebersamaan? Sholat pasti mayoritas jawab individu. Saya tidak menyalahkan, tapi izin saya berbeda pendapat. Saya jawab sholat itu urusan kebersamaan Pak. Meskipun saya tidak menyalahkan individu hablum minallah memang, tapi jangan lupakan sholat itu urusan kebersamaan. Kita buktikan. Sholat paling afdol belum milih ini. Sholat sunnah apa wajib? Wajib. Sholat paling afdol dalam wajib sendirian apa jamaah? Berarti top levelnya sholat apa? Wajib berjamaah. Oke, itu paling tingginya level sholat wajib berjamaah. Pertanyaan saya, sholat berjamaah itu kan diimami oleh sosok yang masya Allah lah bacaannya dan sebagainya. Misal ini, kalau sholat itu individual, maka imamnya berucap dalam hati sebelum memulai sholat, aku kan hafal 30 juz, suaraku merdu, intonasiku syahdu, pasti jamaah-jamaah banyak yang rindu dengan bacaanku.
Maka nanti rakaat pertama tak baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Nanti rakaat kedua 101 sampai 286. Individual, Pak. Sholat individual. Beliau tok yang mau, ingin menunjukkan kelebihannya beliau. Pertanyaan saya, kalau panjenengan sebagai jamaahnya, apa panjenengan rasakan, Pak? Saya yakin sudah mulai batin. Enak-enak, tapi gak ngerti aturan imam itu. Aku kan mari ini kudu kerja, aku kudu gini dan sebagainya. Maka imam kenapa melihat ke belakang? Sunahnya supaya melihat bukan masalah soft, melihat kondisi jamaahnya ini. Oh, ada ibu-ibu sepuh, oh ada bapak-bapak yang sudah osteoporosis, oh ada ibu yang bawa anak. Maka apa yang terjadi? Sholat itu sifatnya kebersamaan. Hablum minan nas. Kematian husnul khotimah, individu atau kebersamaan, Pak? Kematian husnul khotimah. Kak wani jawab ini. Kebersamaan, Bapak Ibu. Memang urusan hablum minallah masuk kategorinya kematian husnul khotimah itu di hablum minallah karena urusan kita dengan Allah. Tapi tetap ada kaitannya dengan hablum minannas. Saya buktikan. Ketika ada orang meninggal malam Jumat, husnul khotimah apa tidak? Husnul khotimah. Lokasinya di masjid, husnul khotimah. Memunculkan aroma yang harum tubuhnya, husnul khotimah. Tapi masalahnya digeletakkan begitu saja di masjid, Pak. Saulan. Nggak ada yang mau memberikan pemuliaan jenazah. Saya tidak menyebutkan perawatan, Pak. Bagi saya sudah saya hapus itu. Saya delete kalimat perawatan jenazah itu. Saya sekarang lagi mengkampanyekan nggak ada dalam Islam itu perawatan jenazah. Alasannya apa? Dua. Satu, perawatan itu hanya untuk yang hidup. Ibu kan ngomong sama bapak, Pak, perawatan bulanan, Pak. Biaya untuk perawatan ini Pak. Kalau mayat dirawat, mohon maaf, itu saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Mayatnya kan dirawat, dikasih jas, dipijut macam-macam. Kita itu, Pak, memuliakan jenazah. Kenapa? Dosen kami di Al-Azhar menyampaikan, siapapun orang yang wafat, mau itu su'ul khotimah, mau husnul khotimah, harus kita muliakan. Kemudian ada salah satu mahasiswa yang bertanya, kalau husnul khotimah kita muliakan, oke. Tapi bagaimana kalau su'ul khotimah kita muliakan? Apa jawaban dosen kami? Dimuliakan dengan kita menutup aib-aibnya. Kan Rasulullah menyampaikan barang siapa yang bisa menutup, dia tahu aibnya si su'ul khotimah ini, tapi dia tidak membincangkan kepada siapapun, kayaumi waladatul ummu, dosanya akan terampuni sebagaimana dia baru lahir dari rahim ibundanya. Maka saya menyebutnya memuliakan jenazah, Pak. 4. Kalau jenazah ini gak dimuliakan, dalam arti tidak dilakukan 4 ini, dia tergeletak sebulan di masjid, apa yang terjadi, Pak? Pasti sudah pikirannya bukan husnul khotimah lagi. Maka kenapa dalam Islam harus ada 4 ini? 1 memandikan, 2 mengafani, menyolatkan, menguburkan. Lihat jumlahnya itu semakin banyak, Pak, pada akhirnya itu. Yang memandikan berapa orang biasanya, Bapak Ibu? Paling 2-3. Yang mengafani lebih banyak? Lebih banyak. Yang menyolatkan lebih banyak, Pak? Lebih banyak dari yang mengafani. Yang mengantarkan ke makam lebih banyak. Itu menunjukkan kematian husnul khotimah itu berbicara kebersamaan hablum minan nas. Rasul mengatakan barang siapa mayat yang disolatkan dengan jamaah 40, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. 40, Pak. Itu menunjukkan banyaknya taksir. Maka jangan salah dalam mengenai ini. Pun juga kalau hablum minallah dikaitkan dengan hablum minan nas, hablum minan nas juga dikaitkan dengan hablum minallah. Nggak hanya urusan ini berbicara hanya manusia saja, ada dengan Allah. Lagi ini kasus sedang saya tangani. Suami istri, suaminya kemudian ada terlilit hutang pinjol. Mohon maaf ya teman-teman, ojol, mohon maaf, salah. Pinjol. Istrinya tahu, marah-marah, minta cerai. Saya bilang kepada dia, mediasi, karena Allah menyuruh seperti itu. Apa yang terjadi, Pak? Istrinya bilang, nggak perlu mediasi. Ini urusan kita berdua. Urusanmu sama urusanku saja. Nggak ada urusannya Allah. Ini berarti membiarkan hablum minan nas tanpa hablum
minallah. Ini urusanmu suami, maksudnya kepada suaminya, dan urusanku saja, urusan kita berdua. Maka saya jawab kepada si istri, Mbak, memang urusan ini urusan berdua, kalian sama dia. Apa yang maksud dia? Kalian berdua, urusan kalian berdua sama Allah. Memang urusan berdua, cuma kalian sama Allah. Makanya kalau saya bandingkan, Pak, agak aneh kita. Sholat hablum minallah, keluarga hablum minannas. Sama-sama kriterianya, sama-sama kondisinya, sama-sama situasinya itu sama. Sholat itu kan banyak perbedaan, benar Bu? Ya, baik bacaan, gerakan, bahkan pakaian. Kita banyak berbeda Pak di sini Pak. Tapi kita itu ketika sholat langsung tetap kita dalam perbedaan itu kita kemudian berakhir dengan salam. Meskipun beda loh Pak. Tapi kenapa urusan keluarga berbeda, bermasalah? Adanya perbedaan ini, tapi nggak sampai salam, Pak. Salam itu maksudnya nggak sampai damai, malah eker-ekeran, malah konflik. Padahal sama, sholat sama keluarga itu sama modelnya. Bapak pakai Allahumma baik ini, yang lainnya sampingnya pakai kabiro, juga gegeran, meskipun itu berbeda. Bapak gerakannya ada yang pakai gini, bahkan yang harus ada seperti ini, kemudian harus digerakkan, ya gak ada masalah. Sampai salam bareng, meskipun rotok gregetan ada juga mungkin pas sholat itu, kata seorang bapak-bapak ke saya, bisa apa dalilnya itu menggerakkan telunjuk? Lalu saya tanya, emang kenapa Pak? Itu mengganggu kekhusyuan saya Ustaz. Ya, saya tahu ada dalilnya. Wa'il bin Hujr menyampaikan, wa ra'aitu yuharrikuha, aku melihat Rasulullah kemudian menggerak-gerakkan jarinya. Ada dalilnya, tapi karena beliau awam, dia nggak pakai dalil saya. Pak, ngapain panjenengan lihat telunjuk orang? Lah panjenengan punya sendiri loh Pak telunjuknya. Boyo lihat telunjuk panjenengan sendiri sajalah. Tapi kenapa tetap sampai salam, tenang sampai salam. Tapi kalau berkeluarga, konflik ada saja. Dan itu berujung pada perpisahan misalnya. Apa jawabannya Pak? Cuma satu. Karena saat kita sholat, ingatan kita cuma pada Allah. Ini urusan kita dengan Allah. Kalau keluarga, dia tidak sadar kalau urusan berkeluarga juga urusannya tentang Allah. Itu masalah besarnya. Tidak melibatkan Allah, ini tidak ada urusan dengan Allah. Makanya gegeran dengan perbedaan. Oleh karenanya kata sayang itu di situ dikatakan oleh Ibnu Qayyim dengan kata mengambil asmaul husna Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada kaitannya dengan Allah, level tertinggi dari sebuah rasa cinta itu yang memberikan keselamatan, kenyamanan, plus keselamatan, as-salamah kata Ibnu Qayyim. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, semua aturan Islam itu selalu menghadirkan dua hal. Yang pertama kemudahan, yang kedua keselamatan. Islam memberikan perintah, itu nanti ujungnya pada selamat. Islam memberikan larangan, juga berujung pada kata selamat. Nah itu yang disebut dengan lil mutahabbina, orang yang kemudian saling mencintai. Mungkin kita tidak berbicara langsung pada level yang ketiga, tapi minimal lah pada level yang kedua. Apa tadi masih ingat? Kagum, bersyukurlah, banyak hal kebaikan-kebaikan yang ada. Izin, sebelum berakhirnya sesi pertama ini, sebelum azan, saya mau nanya. Sekarang kita coba praktek Pak ya. Kagum, Bapak izin bertanya, siapa yang biasanya nggawe gegeran di awal? Suami apa istri Pak? Halo? Gak wani jawab. Apa ini suami-suami takut istri? Saya tanya ibu, Bu, biasanya yang ngawali gegeran konflik di rumah itu suami apa istri Bu? Suami. Ibu berani jawab ini. Bapak-bapak pasti jawabnya istri. Saya wakilkan Pak ya, saya wakilkan. Tenang aja, supaya nggak ribut nanti di rumah. Pertanyaan saya, jawabannya yang mana Pak? Suami apa istri? Kan Bapak jawabnya istri, Ibu jawabnya suami. Maka pertanyaannya, lalu siapa Pak di sini itu? Kata istri, salah suami Ustaz. Karena suami itu nggak memahami pesan saya. Makanya saya itu gregetan sama suami saya itu.
Bu, ya cuma kalimat ini kan harus difahami gitu loh Ustaz, gitu aja nggak paham suami saya. Kata suami, ya salah istri saya Ustaz, nek ngomong gak jelas. Papa, mah bengi ketone udan, pas aku turu kan kletek-kletek udan dhuwurs, Pak. Bu, ya tolong deloken halaman depan rumah. Apa itu Pak pesannya Pak? Tolong deloken halaman depan rumah. Apa Pak? Loh kan, iya nggak gegeran ini Bu. Nggak tahu. Saya tes. Pak, apa artinya kalau istri berkata, pikir sendiri? Ayo, istri ngomong, sudah Pak, pikiro dewi. Nah, itu apa artinya Pak? Pikiro dewi. Masya Allah, ini suami yang baik, yang benar. Benar Bu ya? Oke, Pak, apa arti istri ketika istri berucap kepada suami, gak apa-apa? Terus gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Itu apa Pak? Ngambek, mangkel. Dua kata yang berbeda merujuk pada satu pesan yang sama. Pak, yang terakhir, apa makna pesan dari ucapan istri kepada suami ketika mengatakan pulang? Pulang, apa Pak? Nggak boleh toh? Ternyata tidak. Menurut teman-teman di Jakarta bukan di Sidoarjo Pak ya. Ini teman-teman di Jakarta. Kalau istri bilang pulang, maka yang pertama, suami detik itu harus berproses pulang. Maksudnya kalau lagi di kantor, langsung keluar dari ruangan kantor. Kalau lagi di halaman, langsung menuju sepeda motor atau mobil. Satu, kalau istri bilang pulang, detik itu langsung berproses pulang. Dua, saat pulang, diusahakan secepat-cepatnya pulang, ngebut. Tiga, kalau kita tidak segera pulang, maka malapetaka mengenai diri kita. Itu kata teman-teman di Jakarta Pak. Nah, tadi apa artinya Pak? Pak, deloken halaman depan rumah itu apa pesannya Pak? Ya? Apa Pak? Apa Bu? Suruh nyapu Pak, suruh nyapu, bersihkan. Cuma Bapak menangkap kata delok. Delokan Pak, akhirnya Bapak ya Bu, polos Bu, bener emang bengi udan. Saya yakin istri gergeten. Gak paham ini. Pak, nanti malam arisan. Ibu-ibu PKK ke rumah. Bu, yuk tolong didelok ruangan depan rumah itu, ruang tamu. Bapak lakukan apa Pak? Insya Allah gegeran. Kan itu berbeda memang gayanya istri dengan gayanya suami. Gayanya istri memang harus seperti itu Pak, kalimatnya tidak langsung. Soalnya kalau istri pakai kalimat langsung, Bapak malah mangkel Pak. Malah gegeran kalau yang mangkel itu Bapak. Bisa kita katakan apa? Kalau yang mangkel istri itu hanya mangkel rasa. Tapi kalau Bapak yang mangkel itu mangkel fakta. Serius. Karena istri dominannya rasa. Kalau suami logika itu kan konkret. Makanya istri kalau ngomong ke kita itu kalimatnya tidak langsung. Supaya apa? Kalau istri pakai kalimat langsung Pak, panjangnya nggak enak. Sekali dua kali oke, tapi sudah 5 kali 10 kali nggak enak Pak. Mambengi udan, sapun ngarep. Ayo Pak, apa rasanya Pak? Kalau istri ngomong sapun ngarep. Yang mangkel siapa? Suami. Pak, gue bengi arisan ibu-ibu. Kalimatnya enak. Gue bengi arisan ibu-ibu. Tolong angkatan kursi, telenan jopo, pelen, sapun, vakum, pokoknya semuanya Bapak ya bersihkan kuabe Pak ya. Sekali dua kali nggak apa-apa Pak. Tapi kalau setiap hari kita dengar kalimat instruksi dari istri, jujur harus kita akui. Apa Pak? Mangkel kita. Dan kalau kita mangkel itu fakta Pak. Tapi kalau istri rasa. Dan indahnya Islam membuat sebuah fitrah yang seperti ini untuk sebuah keselamatan. Apa buktinya? Ya kita lanjutkan setelah adzan.
Saya hormati, sebelum kita berbicara itu menjadi penutup rasa dan logika, ada satu hadis yang populer Pak, tapi kita potong hadis itu mungkin untuk kepentingan kita dan untuk keselamatan kita mungkin sebagai seorang suami. Hadis itu tentang tulang rusuk, bahwasanya perempuan itu terbuat dari tulang rusuk sebelah kiri, bentuknya bengkok. Kata Rasulullah, kalau engkau luruskan dia akan patah, tapi kalau tidak engkau luruskan maka dia tetap intinya sama perempuan serba salah. Ingat ada kata salah loh Pak, bukan serba salah. Jadi serba salah, intinya kita yang salah. Konon kisah seperti itu. Tapi dalam Islam tentunya tidak. Kenapa? Ada lanjutannya. Ini yang juga dipahami oleh ibu-ibu. Apa penutupnya itu? Bahkan itu kata kuncinya dari penutupnya itu. Apa kata Rasulullah? Istausu bin nisa. Tetap tapi nasihatilah wanita ibu. Jadi nggak hanya berhenti di situ. Kalau berhenti di situ Pak, kita akhirnya angkat tangan dari kewajiban kita. Timbang rame bebujuk menenai lah. Lah kita diam, dianggap sama istri, bujuku kok malah penakut. Jadi harus ada kata tetap harus menasehati, dan ibu pun harus siap untuk dinasehati oleh suami. Cuma menasehatinya tidak untuk mematahkan. Contoh, dua saja yang populer. Panjenengan tahu, Ibunda Aisyah pernah memecahkan piring ketika Rasulullah sedang menyambut sahabat-sahabatnya. Marah karena piring itu dihadiahi oleh Zainab binti Jahsh, padahal Rasulullah saat itu sedang di rumahnya Ibunda Aisyah. Bagaimana perasaannya ibu ketika wilayah kedaulatan ibu diganggu oleh wanita lain? Itu kan sakit apa senang Bu? Ibu kok nggak jawab? Ibu ikhlas? Oh nggak ikhlas Pak. Marahlah Ibunda Aisyah, dimpaslah piring nampan itu, pecah, tapi kalimat Rasulullah tidak mematahkan. Coba kalau Rasulullah kemudian langsung mengatakan, dasar istri tidak. Bapak yang nyambut loh ya, Bapak yang lanjutkan. Itu namanya mematahkan kan di depan umum. Tapi apa yang diucapkan Rasulullah? Gharat umukum, ibumu lagi cemburu saja. Ayo kulu makan sahabatku. Tapi Rasulullah nggak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu. Ini kesalahan kita para suami, menganggap timbangku tak nasihati gegeran aku menengahin. Mohon maaf, itu yang paling banyak. Walhasil apa? Laki-laki banyak stres gara-gara laki-laki tidak bercerita. Loh iya, karena itu ngomong itu sebenarnya pingin menasihati istrinya, tapi enggak. Bagi saya itu masalah. Istilah introvert itu tidak ada bagi keluarga dan tidak ada bagi anak dalam keluarga. Introvert baru ada kalau anak urusannya sama luar. Tapi kalau anak urusan di dalam rumah, nggak ada yang introvert. Kalau anak introvert, berarti orang tuanya yang salah, Pak. Kenapa anaknya pendiam? Saya jawab, nggak ada anak pendiam kalau di dalam rumah. Istilah introvert itu hanya ada di luar, silahkan. Nggak ada pasangan yang introvert, Pak. Kalau ada yang istri yang introvert, istri saya alhamdulillah Pak Ustadz, pendiam, nurut sekali. Saya katakan, itu bukan introvert, itu lagi sakit dan luka hatinya karena mau cerita, suaminya nggak mau. Benar Bu? Iya ya Pak. Karena istri butuh telinga. Kalau nggak, suaminya nggak ngasih telinga, maka istri mencari telinga lain. Itu jadi masalah nantinya. Maka apa yang diucapkan Rasulullah setelah semuanya pergi, sahabat Rasulullah mendatangi Aisyah, dan ini kalimat yang meluruskan tanpa mematahkan. Piring ganti piring, makanan ganti makanan. Itu kalimat yang menasehatkan kepada Aisyah supaya Aisyah ingat dia tetap salah, tapi tidak mematahkan. Yang kedua, Ibunda Aisyah mengatakan, ghirtu linisa'in nabi illal Khadijah. Aku ini kalau pun cemburu, paling cemburu itu sama Khadijah. Sudah wafat masih diingat-ingat kebaikannya. Dan apa kalimatnya? Hamra'us sidq. Hamro itu dari kata merah, ahmar. Sidq itu apa? Nggak punya gigi, Pak. Ibaratnya kalau panjenengan lagi ngomong sama orang yang nggak punya gigi, panjenengan fokus ke apanya, Pak? Yang merahnya, yang merah. Gusi. Hamro sidq itu bahasa kasarnya itu ompong. Tapi kalau bahasa terjemahan hadisnya kan nggak enak kalau kita mengatakan kamu masih ingat wanita yang ompong, itu kan nggak enak. Maka diganti terjemahannya tua. Kenapa kamu masih ingat orang yang perempuan yang tua itu? Tapi kan kalimat ini menyakitkan bagi Rasulullah yang sangat mencintai
Khadijah. Masa istri tercintaku dikatakan ompong? Rasulullah sebagai manusia merasakan. Maka lihat jawabannya Rasulullah, nggak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Maka Rasulullah mengingatkan Aisyah akan kesalahan bicaranya dengan cara apa? Satu, kalimatnya Rasulullah, ketika semua orang tidak mengimani aku, hanya Khadijah yang mengimani aku. Dua, ketika yang lainnya itu tidak mensupport dakwahku dengan hartanya, hanya Khadijah yang mensupport aku dengan hartanya. Yang ketiga, ketika banyak kalangan wanita yang mencemoohku, mencaci makiku, hanya dia yang mempercayai aku. Dan yang keempat, ketika istri-istriku tidak memberikan aku anak, hanya dia yang memberikan aku anak. Kira-kira dari jawaban Rasulullah 4 ini yang menyakiti perasaan Aisyah, kalau bahasa kita nomor 4, dan itu diletakkan yang terakhir. Ya kan kita tahu Aisyah memang dengan kelebihannya tetap Allah takdirkan tidak memberikan keturunan melalui jalur Rasulullah. Dan bagi seorang wanita kan yang itu yang agak nyelekit, Bu, ya. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan Khadijah itu sudah nggak bisa digantikan lagi, khususnya urusan ini loh. Dari Khadijah aku memiliki banyak anak, dari kamu. Tapi kan kalimatnya Rasulullah diawali dengan yang baik-baik dulu, baru penutupnya itu menasehati tapi tanpa. Oleh karenanya kenapa kok bagi laki-laki itu logika, bagi perempuan itu rasa. Nah, saya katakan tadi, kalau perempuan marah dengan alur skema yang Allah tentukan, perempuan berbicara tidak dengan kalimat langsung, karena marahnya perempuan itu hanya rasa, hanya rasa. Maka ada ucapan dari Ustadz Salim Afilah waktu itu, kalau perempuan marah jangan didebat, tunggu dia tenang. Nah, kalau dia sudah tenang jangan didebat, nanti dia akan marah. Jadi mulut, Pak. Kalau perempuan itu marah, kalau istri marah jangan didebat, tunggu dia tenang. Kalau dia sudah tenang jangan didebat, nanti dia intinya muter. Makanya kalau ada istri marah, gampang Pak, ruqyah. Kalau masih marah, kasih rupiah, insya Allah diam. Benar Bu ya? Iya. Kalau lagi marah, ruqyah Pak. Bismillah, qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas. Terus tapi kalau marah, kasih rupiah. Insya Allah nanti nggak marah. Ya kalau panjenengan nggak mau debat, kasih kartu debit lah. Insya Allah nggak marah. Debit. Nah tapi kalau marahnya kita laki-laki, fakta. Ketika Aisyah marah, kenapa? Karena istri Rasulullah yang dari Yahudi, dari kalangan Yahudi siapa Pak? Sofia binti Huyai. Itu kan diutamakan oleh Rasulullah, akhirnya Aisyah marah, jealous. Apa kata Aisyah? Allah tatazumu annaka Rasulullah. Suamiku, kamu itu suamiku atau bukan sih? Kamu ini utusan Allah atau bukan sih? Ibunda Aisyah mempertanyakan tentang status kerasulan Rasul, Pak. Ini berdasarkan keyakinan apa rasa? Cuma rasa. Gak mungkin Ibunda Aisyah kehilangan keimanan kepada Rasul. Cuma rasanya tok. Sama halnya Bapak pernah ditanya istri nggak? Ketika lagi mangkel-mangkelan, Pak, sampai ini aslinya bojoku tak gak loh. Pernah nggak Pak? Pernah. Nah, kalau Bapak mendapati istri itu lagi marah, sekali lagi itu mendasar rasa. Jangan panjenengan anggap itu fakta. Kalau fakta, maka Bapak mencari sebuah pembuktian. Maka Bapak ke kamar, ke lemari, ambil buku nikah. Lalu Bapak menunjukkan kepada istri, Bu, aku ini bojomu loh Bu, ini loh surat nikah kita. Bukan fakta, cuma rasa. Maka dikasih ketenangan dikit, dipeluk, selesai Pak. Tapi kalau bayangkan kita yang marah Pak, kita yang marah, itu fakta. Apa? Akan panjang urusan. Bapak marah, ucapan Bapak tidak bisa dijaga, menyakiti perasaan ibu. Kalau sudah hati ibu rasanya sakit karena ucapan kita, maka ibu pasti akan membela dengan ucapan yang sama. Senjata ucapan melawan ucapan, Pak. Verbal ketemu verbal, kalimat ketemu kalimat. Siapa yang menang, suami apa istri? Istri, Pak. Kita kalah kok. Kita baru ngomong sekalimat, istri sudah satu paragraf. Nah, masalahnya kita salah, Pak. Dan kita kemudian kalah. Ego kita muncul, maka kita akan memunculkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh istri. Apa itu? Fisik. Mungkin memukul dan sebagainya. Maka istri juga mencari kekuatan yang tidak dia miliki untuk menyimbangi kekuatan kita. Apa yang terjadi? Piring gelas terbang.
Walhasil muncul istilah KDRT. Itu kalau laki-laki marah, efeknya KDRT. Istri marah, tidak Pak, karena kita harus meyakini itu hanya sebatas rasa. Maka ketika rasa difahami, logika difahami dengan aturan yang ada, maka akan memunculkan sebuah rasa cinta. Terakhir penutup Rasulullah, saya lanjutkan kisah dengan Ibunda Hajjah. Kalimat ini tolong dilafalkan Bapak Ibu untuk memunculkan kekaguman. Mohon diikuti, kita ucapkan. Ini sesuai dengan ucapan Rasulullah, bagi ditujukan kepada Khadijah. Berarti kalimat ini pakemnya untuk bapak-bapak. Tolong diikuti Pak. Ini qad ruziqtu hubbaha. Sekali lagi, ini qad ruziqtu hubbaha. Terakhir, ini qad ruziqtu hubbaha. Terjemahannya, ini sungguhnya aku qad ruziqtu telah mendapatkan rezeki hubbaha, kecintaan kepada Khadijah. Ini bukan amalan Pak, ini hanya statement Rasulullah. Tapi karena ini Rasulullah yang menyampaikan statementnya, pasti akan memiliki rasa dalam diri kita. Maksud saya, kalau panjenengan mengalami sesuatu yang tidak nyaman dengan pasangan, ucapkanlah kalimat ini. Ya Allah, ini qad ruziqtu hubbaha. Aku ini kagum, aku ini cinta, aku ini sayang. Ini rezeki dari engkau yang engkau tanamkan pada hatiku terhadap istriku. Saya biasanya kalau ada teman-teman yang bermasalah dengan pasangannya, khususnya para suami, tataplah wajah istrimu lalu ucapkan kalimat ini dalam hatimu saja, jangan kencang-kencang, aku tambah gegeran. Bu, kita kan lagi bermasalah. Ini qad ruziqtu hubbaha. Apa artinya Pak? Goleng dewi di Google lah, mulai malas, tambah rame nanti ya Pak. Dalam hati saja, ya Allah, engkau telah mengkaruniakan rasa cintaku ini kepada istriku ini, karuniamu ya Allah. Semoga dengan itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Hafalkan hafalkan ucapan Rasulullah tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Semoga ada kesadaran bagi diri kita untuk menyadari banyaknya kekaguman pada pasangan kita. Ustaz, kalau kami belum dapat pasangan bagaimana? Setelah ini kita ngomong ya. Kita ngomong tentang proposal ta'aruf yang belum nikah dan yang mau nikah. Tapi kalau nggak mau juga saya nggak bisa maksa, Mas ya. Yang mau saja. Tapi mohon maaf bapak-bapak yang mau nikah, saya tidak bisa memfasilitasi karena saya tidak punya pengalaman menikah 2 kali. Ya, panjenengan cari yang lebih proper saja. Terima kasih, kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf batin dan lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.